Sering gak sih kalian dengar istilah MC, presenter, host? Terus bingung gak sih sebenarnya apa sih bedanya? Jangan-jangan sampai kalian salah sebut atau salah paham lagi. Oke, kita mulai dari yang paling akrab di telinga kita. MC atau Master of Ceremony. Dan biasanya sih disebut juga pembawa acara. Tugas utama seorang MC ya mirip lah dengan dirijen orkestra, tapi MC melakukan tugasnya dalam sebuah acara. MC bertugas memandu jalannya acara dari awal sampai akhir, memastikan setiap segmen berjalan sesuai rundown, dan menciptakan suasana yang hidup, interaktif, dan sesuai dengan tema acara. MC itu jembatan antara panitia, pengisi acara, dan juga audiens. Seorang MC itu yang pertama, interaktif dan juga energi. Jadi MC ini harus punya energi yang menular. Mereka aktif berinteraksi dengan audiens, bisa melempar jokes, dan pandai membangun mood. Selain itu, MC juga harus punya improvisasi yang kuat. Seringkali MC harus berimprovisasi saat ada perubahan mendadak atau kekosongan. Gaya MC sangat fleksibel, bisa formal, bisa semi-formal, atau sangat santai, tergantung jenis acaranya. Kalian akan sering menemukan MC di resepsi pernikahan, acara ulang tahun, catering perusahaan, konser musik, launching produk, atau acara-acara komunitas. Berikutnya adalah presenter. Peran ini sering banget bikin ketukar sama MC. Tugas utama yaitu presenter harus fokus pada penyampaian informasi atau materi secara akurat, jelas, dan lugas. Mereka adalah wajah dari sebuah program atau segmen yang tujuan utamanya mengedukasi, mengabarkan, dan menjelaskan sesuatu. Jadi presenter itu harus punya pemahaman mendalam tentang materi yang disampaikan. Kredibilitas itu penting banget. Selain itu, gaya bicara jelas dan juga terstruktur. Presenter biasanya cenderung berbicara dengan tempo yang stabil, artikulasi jelas, dan struktur kalimat yang rapi. Intinya minim improvisasi spontan. Prioritas utama presenter adalah menyampaikan konten atau informasi. Nah, biasanya contoh pekerjaan dari presenter ini kalian akan temukan di program berita televisi seperti news anchor atau talk show edukatif, acara dokumenter, atau acara penghargaan di mana mereka membacakan nominasi dan pemenang. Lalu ada host. Kalau MC itu seperti dirijen acara, kalau host lebih mirip seperti tuan rumah dari sebuah program atau segmen. Tugas utama host yaitu bertanggung jawab, memimpin, dan memfasilitasi obrolan atau diskusi dengan tamu, panelis, atau peserta di dalam sebuah program. Biasanya di media seperti TV, radio, atau podcast. Tujuannya menciptakan suasana nyaman agar tamu bisa berbagi cerita atau informasi. Nah, karakter dari host ini sendiri yaitu ramah dan juga empatis. Host harus bisa membangun rapot atau hubungan baik dengan tamu dan membuat mereka merasa nyaman. Selain itu juga pandai bertanya dan juga mendengar. Keterampilan bertanya yang tajam dan mendengarkan aktif itu penting banget biar obrolan tetap menarik dan dalam. Gaya host cenderung lebih natural, santai, dan bisa lebih spontan dalam respon. Host juga harus fokus pada tamu serta interaksi.
Prioritasnya adalah bagaimana tamu bisa menyampaikan pesan atau cerita mereka dengan baik. Nah, biasanya contoh pekerjaan host nih kalian akan bisa lihat di talk show televisi misalkan seperti Ini Talk Show atau Mata Najwa. Bisa juga di program podcast, acara-acara wawancara radio, dan juga reality show. Selanjutnya ada moderator. Nah, tugas moderator ini biasanya memandu diskusi atau panel dalam sebuah forum, seminar, atau webinar. Tugasnya adalah memastikan diskusi berjalan sesuai topik, lalu waktu dan semua panelis mendapat kesempatan berbicara. Mereka juga menjembatani pertanyaan dari audiens. Karakteristik dari seorang moderator yaitu netral, fokus pada topik, punya manajemen waktu yang ketat, dan mampu merangkum poin-poin penting. Contohnya, biasanya moderator ini dibutuhkan atau melakukan pekerjaannya untuk memandu sesi tanya jawab di seminar atau panel diskusi di konferensi. Berikutnya yaitu narator. Tugas narator sendiri menyampaikan cerita atau informasi tanpa terlihat di layar. Ya, biasanya mereka akan di balik layar. Suara mereka membimbing audiens melalui alur cerita atau fakta. Biasanya karakteristik dari narator yaitu suara yang khas, intonasi yang ekspresif, dan juga kemampuan menceritakan lewat audio. Kalian bisa menemukan contoh narator biasanya ada di suara di balik film dokumenter, iklan, audiobook, atau voice over pada video tutorial. Dan yang terakhir adalah announcer. Tugas seorang announcer memberikan pengumuman atau informasi singkat dan jelas. Biasanya bisa di radio, stasiun kereta, atau arena olahraga. Nah, karakteristik dari announcer sendiri adalah punya suara yang lantang dan jelas, menyampaikan dengan ringkas dan fokus pada informasi penting. Contohnya seperti penyiar radio yang membacakan jadwal acara atau suara di bandara yang mengumumkan penerbangan. Gimana? Sekarang udah nggak bingung lagi kan sama bedanya MC, presenter, host, moderator, narator, dan juga announcer? Semua peran ini sama-sama penting dan punya kontribusi besar dalam menyampaikan pesan atau membuat sebuah acara berhasil. Jadi, jangan salah sebut lagi ya. Punya pertanyaan lain tentang profesi public speaking atau ada yang mau share pengalaman jadi salah satu dari peran ini? Yuk share di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.